Bagaimana kita mengakui presiden sebagai waliul amr, padahal yang memilihnya adalah manusia lintas agama? Gimana? Ada orang Kristen, ada orang Hindu, ada orang Buddha, semua ikut milih, nggak hanya orang Islam saja. Sekarang tak tanya, yang tanya itu waktu pemilihan presiden ikut milih apa enggak? Ya. Waktu pemilihan presiden ikut milih apa enggak? Sudah? Kalau dia ikut milih, pertanyaannya, kalau dia ikut milih, bagaimana dulu sampean pilih, sekarang nggak diakui? Tidak mengakui presiden yang dipilih sendiri, tidak mengakui pemimpin yang dipilih sendiri. Paham tuh? Nah, jadi ini kontradiksi gitu ya. Nah, itu presiden dulu sampean yang milih. Setelah jadi presiden nggak diakui sebagai waliul amr. Apa artinya waliul amr? Pemerintah, ya. Nah, artinya waliul amr itu adalah pemerintah. Ini yang nggak ngerti artinya waliul amr. Betul? Dulu dipilih, waktu pemilihan dipilih, setelah jadi dianggap itu bukan waliul amr. Ini kontradiksi. Betul? Nah, yang kedua, kalau sampean jenengan dulu nggak ikut milih, gimana? Saya dulu nggak ikut milih kok. Nah, karena apa? Sistem demokrasi menurut saya itu bukan sistem yang syar'i. Nah, sistem demokrasi adalah sistem taghut. Nah, sehingga produk yang dihasilkan oleh sistem demokrasi adalah produknya taghut. Sudah? Oh ya. Sekarang kembalikan bagaimana manhaj para ulama yang kita diperintahkan untuk apa? Mengikuti mereka. Nah, sebagai apa? Netepi al-jamaah. Bagaimana manhaj mereka dalam masalah keimaman? Perhatikan. Imam, pemimpin, penguasa, selagi dia muslim, dengan cara apapun dia sampai pada tampuk kepemimpinan. Ketika dia sudah sampai di sana dan mendapatkan dukungan oleh para ulama, diakui, ya? Oleh para ulama diakui. Betul? Misal dia menjadi pemimpin hasil dari kudeta misalnya, seperti Abdul Malik bin Marwan misalnya, dia menjadi khalifah setelah mengkudeta atau menggulingkan siapa? Menggulingkan siapa? Abdullah bin Zubair. Ya, Abdullah bin Zubair. Setelah Abdul Malik bin Marwan berhasil menjadi khalifah atau menjadi penguasa, oleh ulama waktu itu diakui apa enggak? Diakui. Padahal kudeta itu cara yang syar'i atau bukan? Bukan cara yang syar'i. Paham tuh? Nah, jadi walaupun dia caranya naik itu bukan cara yang syar'i, setelah dia sampai di atas dia harus diakui. Kenapa? Kenapa? Karena tidak mengakui pemimpin yang sudah sampai pada tampuk kepemimpinan padahal dia muslim, ini akan menimbulkan kerusakan yang besar. Akan menimbulkan kerusakan yang besar. Misalnya sekarang ini imam ini atau pemimpin ini, kepala negara ini, dia menjadi kepala negara karena kudeta. Kemudian nggak boleh diakui karena apa? Caranya nggak syar'i, caranya kudeta. Kalau kita nggak mengakui berarti sama dengan apa?
kita membolehkan menggulingkan dia, ya enggak? Sudah? Nah, ketika dia nanti berhasil digulingkan, yang menjadi pemimpin berikutnya adalah pemimpin, nah, hasil apa? Hasil kudeta. Boleh digulingkan lagi. Habis, kapan habisnya? Nggak habis-habis. Nah, jadi seorang pemimpin ketika dia sampai di tampuk kepemimpinan, nah, apapun caranya itu akan didukung oleh para ulama selagi dia muslim. Nah, selagi dia sudah menjadi pemimpin yang diakui, sudah dukung. Nah, sebenarnya dalam masalah ini Jukam ini juga enggak konsisten. Kenapa? Mereka mengesahkan imamnya, walaupun imam itu tidak diangkat atas persetujuan para ulama. Artinya meninggalkan mekanisme syariah, yaitu apa? Musyawarah. Mekanisme yang syariah adalah apa? Musyawarah. Katanya Jukam, nah, gak musyawarah gak apa-apa. Mereka berpakai apa? Berdasar dengan proses pengangkatan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu tidak semua ulama musyawarah juga sah jadi khalifah. Nah, jadi di sini ketika mekanisme syariah itu yang tidak menetapi mereka, nggak apa-apa. Nah, tapi ketika mekanisme syariah itu, nah, yang tidak menetapi pemimpin yang sah, mereka tidak akui. Presiden bukan waliul amr karena diangkat dengan cara demokrasi. Sekarang imam mereka, nah, ini adalah imam yang sah walaupun tidak atas persetujuan para ulama, walaupun tidak melalui musyawarah di antara umat Islam. Karpe dewe toh? Karpe dewe. Berdasarkan berdasar dengan kekhalifahan atau proses kekhalifahannya Abu Bakar. Taib. Jangan disamakan. Kenapa? Karena beda. Nah, Abu Bakar memang ketika dia dibaiat sebagai khalifah, itu tidak lewat musyawarah semua umat Islam, enggak. Tidak lewat musyawarah semua ulama, enggak. Yang mula-mula membaiat dia adalah sahabat-sahabat yang ada di mana? Di Saqifah Bani siapa? Saqifah Bani siapa? Bani Sa'adah. Taib. Kurang lebihnya. Kalau keliru nanti dikoreksi. Taib. Nah, yang membaiat kepada Abu Bakar mula-mula adalah orang yang ada di situ. Taib. Gak lewat musyawarah semua sahabat. Tapi pertanyaannya, setelah itu sahabat-sahabat yang lain, umat Islam yang lain sepakat dengan kepemimpinannya Abu Bakar apa enggak? Semuanya sepakat, semuanya mengakui. Paham tuh? Nah, sekarang bandingkan dengan Imam Jukam kalau mau disamakan dengan Abu Bakar. Waktu pengangkatannya katanya yang baiat waktu itu hanya tahun 41 itu siapa katanya? Nah, beberapa temannya saja. Beberapa teman dan keluarganya. Nggak masalah. Ya, walaupun yang membaiat waktu itu hanya beberapa orang sama keluarganya saja. Tapi setelah itu apa diakui enggak? Oleh umat Islam yang lain, oleh ulama-ulama yang lain diakui apa enggak? Enggak ada yang ngakui sampai sekarang. Sampai sekarang orang-orang Islam di Indonesia, ulama-ulama di Indonesia tidak tahu, bahwa imam yang harus mereka taati adalah imamnya Islam Jamaah. Tidak mengakui bahwa imamnya Islam Jamaah adalah imam mereka. Paham tuh? Nah, bahkan kalau ditanya punya imam apa enggak, jawabnya gimana biasanya? Enggak.
Nah, kita punyanya ya hanya ketua umum. Nah, apalagi kita imamnya banyak, siapa imam sholat setiap masjid. Nah, punya amir enggak? Nah, saya adanya punya amir, teman saya itu amir. Nah, paham tuh? Sampai di sini paham? Nah.